Di episode sebelumnya diceritakan ketika Huo Yuhao membawa Wang Donger ke Sekte Hao Tian, Niu Tian yang melihat Wang Donger terluka lantas mengusir Yuhao dari Sekte Hao Tian. Niu Tian mengatakan kalau sebelum Yuhao menjadi lebih kuat, ia dilarang keras datang ke Sekte Hao Tian dan menemui Wang Donger. Setelah Yuhao kembali ke Sekte Tang, Yuhao yang penuh dengan emosi serta kesedihan langsung memulai kultivasi tertutupnya. Huo Yuhao berkultivasi tanpa henti selama 3 bulan penuh. Setelah 3 bulan berlalu, Yuhao akhirnya mengalami peningkatan besar serta kekuatan es tertinggi yang sebelumnya membuat Yuhao lumpuh kini telah sepenuhnya diserap. Setelah mengakhiri pelatihan tertutupnya, Yuhao bertemu dengan Su Sanxi dan langsung mengajaknya baku hantam. Dijelaskan bahwa Su Sanxi saat ini hampir menjadi sage jiwa 7 cincin sementara Huo Yuhao baru saja menerobos peringkat 60. Singkatnya baku hantam dimulai. Su Sanxi yang merupakan orang terkuat di antara 7 monster Shrek yang dikenal sebagai perisai tak tertandingi, kini hanya bertahan 2 serangan dari Yuhao. Peningkatan kekuatan Yuhao membuat Su Sanxi tercengang tak berdaya. Ia tidak menyangka Yuhao akan menjadi sekuat ini hanya dalam waktu 3 bulan berkultivasi. Lanjut cerita, seluruh tubuh Su Sanxi bergetar. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Yuhao namun ia masih tidak dapat menghentikannya. Su Sanxi berbicara mengatakan kalau saat ini Yuhao masih belum mendapatkan cincin jiwa ke-6-nya. Namun bagaimana dia bisa begitu kuat? Dengan kemampuan pertahanan Su Sanxi, ia bahkan dapat menahan serangan seorang Sol Douluo 8 cincin. Akan tetapi di hadapan Yuhao, ia hanya bertahan dalam 2 serangan. Huo Yuhao menjelaskan kalau itu adalah keterampilan baru yang ia ciptakan sendiri, sementara kekuatan jiwanya lebih lemah dari Su Sanxi, namun kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat. Yuhao mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kekuatan jiwa dan mencapai perpaduan serangan kuat. Setelah pertarungan selesai, Bei Bei datang menghampiri mereka dan mengucapkan selamat kepada Yuhao. Bei Bei mengatakan kalau sepertinya Yuhao mendapat banyak manfaat dari pelatihan tertutupnya. Selanjutnya Bei Bei meminta semua orang berkumpul di aula konferensi Sekte Tang karena ia ingin membahas beberapa hal terkait misi penyelamatan sandera. Singkatnya, setelah semua orang berkumpul di aula konferensi, Bei Bei mengatakan kalau Akademi Shrek memberikan informasi bahwa Kekaisaran Sun Moon menahan para sandera di kota Sunrise City. Dikatakan bahwa Sunrise City dikelilingi oleh dataran yang membentang sejauh mata memandang, oleh karena itu akan sulit bagi seseorang untuk menyelinap masuk. Namun dengan kemampuan imitasi Huo Yuhao, kita dapat menyamarkan diri sehingga misi penyelamatan akan jauh lebih mudah. Menurut penilaian Akademi Shrek, Kekaisaran Sun Moon menjadi jauh lebih waspada setelah kekacauan yang kita timbulkan di kota Radiant City. Kota Sunrise City dikelilingi tembok yang setiap sudutnya dilengkapi alat jiwa pertahanan, serta dijaga oleh tentara dan beberapa penguasa jiwa jahat. Setelah menunggu selama 2 bulan, Akademi Shrek akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah operasi penyelamatan. Dijelaskan bahwa beberapa orang dari Sekte Tang yang akan ikut berpartisipasi dalam operasi kali ini adalah Su Sanxi Hechaito, Ye Guyi Nan Qiu, Ji Jue Chen serta Jing Xian dan Huo Yuhao. Sementara itu Bei Bei dan yang lainnya akan tetap tinggal untuk mengurus Sekte Tang. Tepat setelah pertemuan selesai, Xuan Ziwen memanggil Huo Yuhao dan memberitahukan kalau ia telah memodifikasi alat jiwa berbentuk robot yang sebelumnya telah Yuhao ciptakan di turnamen rekayasa jiwa. Xuan Ziwen juga bertanya apakah Yuhao masih ingin belajar alat jiwa atau tidak. Yuhao mengatakan kalau saat ini ia masih belum sempat belajar alat jiwa karena ia masih harus melakukan banyak hal. Setelah melakukan beberapa persiapan, semua orang yang akan melakukan operasi penyelamatan akhirnya bergegas menuju Akademi Shrek. Bei Bei berjalan di depan Yuhao dan berkata kalau ia mempercayakan keselamatan semua orang kepada Yuhao. Bei Bei berpesan agar Yuhao memastikan semua orang kembali hidup-hidup tidak peduli apapun yang terjadi. Yuhao menjawab kalau Sekte Tang akan selalu tak tertandingi dan Yuhao berjanji akan membawa semua orang kembali dengan aman. Singkat cerita, semua orang akhirnya bergegas ke Akademi Shrek. Setelah sampai di Akademi Shrek, mereka semua langsung melanjutkan perjalanan menuju Kekaisaran Sun Moon. Akademi Shrek mengambil rute yang berbeda dengan Sekte Tang. Penatua Xuan mengatakan kalau anggota Shrek akan menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian Kekaisaran Sun Moon, sementara Yuhao dan yang lainnya akan bertugas untuk membebaskan sandera. Kekaisaran Sun Moon terletak di area selatan benua. Huo Yuhao memimpin semua orang dan terbang selama 12 jam penuh. Ketika hari mulai gelap, Huo Yuhao memutuskan untuk beristirahat di tepi laut. Keesokan harinya semua orang mulai melanjutkan perjalanan. Xin berpindah memperlihatkan Penatua Xuan yang memimpin 8 Douluo lainnya telah tiba di perbatasan Kekaisaran Sun Moon. Meskipun hanya 7 judul Douluo, namun kekuatan gabungan mereka dapat meluluhlantahkan Kekaisaran Sun Moon. Penatua Song mengerutkan keningnya ketika dia berbicara kepada Penatua Xuan mengatakan Xuanxi,
Apakah kita benar-benar perlu melakukan ini? Ini sepenuhnya melanggar aturan. Penatua Xuan tersenyum dan berkata kalau Kekaisaran Sun Moon juga telah sepenuhnya melanggar aturan karena menyandera berbagai tim yang ikut berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya. Penatua Xuan dengan gagah berani memimpin 7 Feng Hou Douluo berdiri di atas wilayah udara Kekaisaran Sun Moon. Sebuah alat jiwa tipe pengintaian dengan cepat mengunci posisi mereka. Penatua Xuan tersenyum dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Terlihat puluhan alat jiwa pengintai seketika hancur hanya dengan fluktuasi energi dari Penatua Xuan. Sebuah ledakan bergema di langit, semua alat jiwa pengintai dalam radius 2 km diledakkan oleh kekuatan jiwa Penatua Xuan. 7 Douluo lainnya terbang ke arah yang berbeda dan membuat kekacauan besar dengan tujuan mengalihkan perhatian musuh sehingga Yu Hao dan yang lainnya dapat menyelinap untuk membebaskan sandera. Meskipun Kekaisaran Sun Moon merupakan kekaisaran nomor 1 di benua Douluo, namun Kekaisaran Sun Moon masih tidak cukup kuat untuk menahan gempuran 8 Feng Hou Douluo. Dalam sekejap mata, puluhan meriam jiwa telah dihancurkan. Malam ini merupakan mimpi buruk bagi pasukan perbatasan Sun Moon. Ketika matahari sekali lagi terbit, kamp utama Kekaisaran Sun Moon telah benar-benar hancur. Segera berita tentang kehancuran ini menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Sun Moon. Su Tianran dibuat marah setelah mendengar berita ini. 400 insinyur jiwa telah dibunuh dalam satu malam, sejumlah besar meriam jiwa dan amunisi mereka juga telah dihancurkan. Juzi yang duduk di sebelahnya berusaha menenangkan Su Tianran. Setelah Su Tianran selesai melampiaskan kemarahannya, dia mulai lebih tenang dan sebuah senyuman jahat muncul di wajahnya ketika dia meminta seseorang untuk memanggil tutor kekaisaran. 还有大量混导炮阵地和军火。科学院虽然不属于任何国家，但毕竟是有对地的，也有对空的。 Ketika Su Tianran berniat mengirim para penguasa jiwa kuat untuk melawan Penatua Xuan dan yang lainnya, Juzi menghentikannya dan berkata kalau Su Tianran tidak bisa melakukan itu karena Kekaisaran Sun Moon masih belum siap berperang. Jika mereka secara terang-terangan mengirim para master jiwa jahat, maka dapat dipastikan mereka akan memprovokasi perang lebih cepat dari yang mereka rencanakan. Sementara Gereja Roh Kudus kuat, mereka masih tidak dapat melawan semua master jiwa dari 3 negara asli di benua Douluo. Su Tianran lantas bertanya apa yang harus mereka lakukan. Sesaat kemudian Juzi menjawab kalau Su Tianran sebaiknya menggunakan meriam stasioner kelas 9 untuk membunuh mereka. Dengan meriam stasioner kelas 9, bahkan seorang Feng Hou Douluo sekalipun akan kesulitan menahan serangan meriam stasioner kelas 9. Scene berpindah memperlihatkan sosok Wang Qiwer yang duduk sendirian di wilayah inti hutan Great Star Dao. Bagi para master jiwa, wilayah ini merupakan tempat yang sangat mengerikan. Setengah dari 10 binatang buas peringkat teratas di benua Douluo tinggal di sini. Bahkan seorang Feng Hou Douluo sekalipun tidak akan berani datang ke tempat ini tanpa persiapan. Sebuah cahaya keemasan bersinar dari tubuh Wang Qiwer. Ia menggertakkan giginya dan bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa melupakan Yu Hao. Tatapan bingung muncul di mata Wang Qiwer sementara auranya menjadi semakin tidak stabil. Setelah merenung beberapa saat, Wang Qiwer menarik napas dalam-dalam dan berkata kalau ia harus kembali ke dunia manusia untuk membantu Yu Hao. Setidaknya dia harus membantu Yu Hao mengubah nasibnya dan bertarung bersama untuk terakhir kalinya. Dijelaskan bahwa Wang Qiwer merupakan binatang sihir yang dapat mengendalikan kekuatan takdir seseorang akan tetapi dia tidak bisa mengendalikan nasib saya sendiri. Sementara Penatua Xuan mengobrak-abrik Kekaisaran Sun Moon, Huo Yu Hao dan yang lainnya telah tiba di kota Sunrise. Huo Yu Hao menggunakan deteksi spiritualnya untuk mendeteksi segala sesuatu dalam radius 1000 meter. Yu Hao menggunakan teknik jiwa keduanya yaitu kemampuan imitasi untuk menyembunyikan keberadaannya, bahkan seorang Feng Hou Douluo sekalipun akan kesulitan untuk menemukan mereka. Setelah menyusuri beberapa wilayah, Yu Hao sama sekali tidak dapat menemukan para sandera. Mengingat bagaimana Kekaisaran Sun Moon yang sering membangun ruang bawah tanah, Yu Hao menyimpulkan bahwa kemungkinan para sandera dikurung di bawah tanah. Yu Hao menjelaskan kalau setelah ia memasuki kota, ia menemukan ada banyak pipa yang terhubung di bawah tanah yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan bawah tanah. Su Sanxi mengatakan akan sangat sulit bagi mereka untuk membebaskan para sandera. Sesaat kemudian Su Sanxi memutuskan untuk beristirahat malam ini dan melanjutkan penelusuran besok pagi. Singkatnya di sebuah hotel, Huo Yu Hao memasuki kondisi meditasinya. Di dalam laut spiritual Yu Hao, Skydream yang telah tertidur semenjak peristiwa lembah cinta Yin yang kini telah bangun. Skydream yang baru saja bangun dibuat terkejut setelah mengetahui peningkatan kekuatan Yu Hao yang telah melampaui harapannya.
Setelah Skydream menyebutkan lembah cinta Yin dan Yang, pandangan Huo Yuhao berubah suram. Jika bukan karena lembah, Wang Donger tidak akan mengalami koma. Skydream menghela nafas dan berkata kalau saat itu mereka bisa merasakan apa yang terjadi pada Yuhao. Namun kekuatan lembah Yin dan Yang terlalu menakutkan. Mereka sepenuhnya ditekan oleh kekuatan misterius hingga mereka pingsan. Skydream memprediksi kalau kekuatan yang tersembunyi di dalam lembah kemungkinan terkait dengan para dewa. Huo Yuhao terkejut mendengar pernyataan Skydream. Sesaat kemudian Yuhao bertanya apakah di lembah itu ada seorang dewa. Skydream menghela nafas dan berkata kalau ia tidak dapat memastikannya apakah di sana ada dewa atau tidak. Namun Skydream mengatakan kalau hanya kekuatan dewa yang dapat menekan dirinya dan permaisuri es. Skydream lantas memperingatkan Yuhao agar jangan pernah kembali lagi ke lembah cinta Yin dan Yang. Skydream bertanya kepada Yuhao apakah dia benar-benar bisa memadukan kekuatan permaisuri es dan putri salju. Huo Yuhao mengangguk dan berkata kalau saat ini ia hanya bisa menggunakannya pada tahap awal. Dengan perpaduan antara permaisuri es dan putri salju, Yuhao mengatakan kalau sepertinya dia bisa meningkatkan kekuatan jiwa beladiri ultimate esnya. Meskipun ultimate es merupakan jiwa beladiri tertinggi, namun bukan tidak mungkin itu masih bisa disempurnakan. Skydream terdiam sesaat sebelum dia menghela nafas dan berkata kalau tidak ada seorang pun yang pernah bisa meningkatkan kualitas jiwa bela diri. Namun jika Yuhao dapat melakukannya, Yuhao akan menjadi orang pertama yang dapat meningkatkan kualitas jiwa bela diri. Permaisuri es muncul di samping Yuhao dan berkata kalau kekuatan jiwa Yuhao sudah mencapai peringkat 60. Ia menyarankan Yuhao untuk mencari monster roh yang disebut Evil Eye Tyrant. Evil Eye Tyrant adalah makhluk jiwa yang sangat kuat terutama dalam hal kekuatan spiritual. Evil Eye Tyrant merupakan penduduk asli benua matahari bulan. Dikatakan bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, Evil Eye Tyrant Emperor pernah memasuki hutan Great Stardow dan menantang Ditian yang merupakan monster roh terkuat. Evil Eye Tyrant Emperor sangat kuat, bahkan ketika dia melawan Ditian yang merupakan dewa binatang, dia masih bisa melarikan diri setelah bertarung selama 3 hari 3 malam. Evil Eye Tyrant memiliki kultivasi 800.000 tahun serta menduduki posisi kedua di daftar peringkat monster roh terkuat. Huo Yuhao tertegun, sesaat kemudian dia bertanya mengenai eksistensi misterius apa yang ada di hutan Great Stardow. Permaisuri es menjawab kalau Ditian setara dengan limit Douluo peringkat 99, namun sepertinya ada keberadaan yang lebih kuat dari Ditian.